Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan dan namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Zulfan dari KPD Komunikasi Bisnis, mahasiswa Universitas Surabaya, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, ingin mempresentasikan tentang bagaimana cara mencegah dan mengatasi virus COVID-19. Perlu diketahui, awal kemunculan virus COVID-19 berada di kota Wuhan, tepatnya negara Cina. Bahwasanya terdapat pasar yang menjual berbagai macam daging, mulai dari daging kelelawar hingga daging anjing. Dan selama 2 pekan, terkonfirmasi bahwa terdapat beberapa orang yang terjangkit virus yang sama yang menyerang sistem pernapasan atau paru-paru. Kemudian setelah 2 pekan berikutnya terkonfirmasi kasus serupa yang berada di negara Singapura dan Korea Selatan. Dan ternyata usut punya usut, di negara tersebut terdapat seorang imigran dari Cina yang memiliki rekap perjalanan menuju negara Singapura dan Korea Selatan. Nah, di Indonesia sendiri sudah lebih dari 6.000 orang yang terinfeksi virus corona ini atau COVID-19. Kemudian yang meninggal sudah lebih dari 200 orang dan yang sembuh juga lebih dari 200 orang. Gejala awal virus ini yaitu menyerupai gejala flu atau flu biasa, kemudian terdapat demam, batuk pilek, dan radang tenggorokan. Setelah itu gejala dapat hilang, mungkin bisa sembuh atau malah semakin berat gejalanya. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi atau lebih parah lagi. Untuk penderita yang hanya mengalami pilek atau batuk biasa bisa kemungkinan dapat disembuhkan. Bagaimana cara mencegah virus COVID-19? Yang pertama, terapkan physical distancing atau menjaga jarak dengan orang lain minimal dengan jarak 1 meter. Karena bila kita menerapkan physical distancing, maka virus tersebut tidak akan mudah menular ke tubuh kita dan orang lain pun juga tidak tertular oleh kita. Dan yang kedua ialah selalu menggunakan masker selama beraktivitas. Masker di sini terdapat 2 jenis, yaitu ada masker medis dan masker jenis kain. Untuk masker medis sendiri dipergunakan untuk tenaga medis dan dokter yang membutuhkan alat perlindungan diri untuk mengatasi virus COVID-19 ini, dan kita sebagai masyarakat Indonesia bisa menggunakan masker kain karena masker kain sendiri dinilai dapat menurunkan penularan virus sebesar 70%. Saya mengutip dari beberapa dokter di Indonesia, bahwasanya masker kain juga terbilang efektif dalam mencegah penularan virus ini. Yang ketiga, kita harus rutin mencuci tangan dengan sabun. Karena dengan kita mencuci tangan dengan sabun, dapat dipastikan virus-virus yang berada di tangan kita setelah kita memegang benda atau melakukan kegiatan akan hilang. Minimal selama 20 detik dan itu hingga ke sela-sela jari. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung karena daerah tersebut sangat rawan untuk tertular virus corona atau COVID-19. Yang kelima, jangan lupa kita selalu meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan meminum vitamin, dan lebih baik ialah vitamin C. Dan jangan lupa untuk selalu berjemur karena dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Yang keenam, kita harus menghindari kontak dengan penderita COVID-19 karena bila kita tetap berkontak atau tetap berkomunikasi, ditakutkan kita juga tertular oleh virus COVID-19 juga. Oleh karenanya, mari kita batasi komunikasi kita dengan pasien, semoga pasien cepat sembuh juga. Ketujuh, kita harus selalu menutup mulut dan hidung agar virus tersebut tidak mudah masuk, dan pada saat kita batuk agar virus yang terdapat di tubuh kita tidak tersebar ke orang lain. Dan yang terakhir, kita harus selalu menjaga kebersihan benda yang ada di sekitar kita. Kita harus mencuci benda tersebut, membersihkannya dari kotoran agar virus yang berada di benda tersebut cepat hilang. Bagaimana cara kita mengatasi kasus virus COVID-19? Yang pertama, bila kita telah tertular oleh pasien positif COVID-19 atau corona, kita jangan terburu-buru untuk merujuk ke rumah sakit karena bila kita terburu-buru, ditakutkan kita semakin menyebarkan virus tersebut. Alangkah baiknya bila kita masih tetap stay di rumah atau stay at home, memastikan kondisi kita apakah memang benar terjangkit atau tidak. Bila terdapat kondisi-kondisi yang memang itu merujuk kepada kasus virus COVID-19 atau corona, maka kita pastikan harus merujuk ke rumah sakit. Tetapi bila terdapat lebih dari 5 hari kita tidak mengalami gejala-gejala berikutnya, maka kita tidak perlu ke rumah sakit dan kita tetap berada di rumah. Yang kedua, kita harus bekerja dari rumah. Misalkan bila kita memiliki pekerjaan, kita tidak boleh terlalu terburu-buru untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Bila perusahaan menyarankan kita untuk work from home, maka harus kita taati peraturan tersebut. Karena bila kita tetap mengeyel atau tetap tidak menaati peraturan perusahaan, ditakutkan bila kita bekerja di perusahaan, kita akan tertular oleh virus COVID-19. Yang ketiga ialah kita harus sering minum air putih. Tidak dapat dipungkiri juga bahwasanya air putih di sini sangat bermanfaat untuk menjaga imunitas atau daya tahan tubuh kita.
Minimal dalam satu hari kita bisa minum sebanyak 8 gelas air putih agar kandungan air dalam tubuh kita tetap terisi dan kita tidak mudah dehidrasi. Kesimpulan dari bagaimana cara mengatasi dan mencegah virus COVID-19 di Indonesia sendiri ialah kita sebagai masyarakat Indonesia harus tetap taat pada peraturan pemerintah. Bahwasanya pemerintah telah mencanangkan beberapa peraturan yang harus kita taati, karena bila kita tidak menaati peraturan tersebut ditakutkan virus ini tidak akan cepat hilang dan malah semakin menyebar luas. Oleh karena itu, bagi kalian semua yang work from home atau stay at home, tetap semangat, karena dengan hal tersebut virus tidak akan mudah menyebar dengan luas. Dan yang kedua ialah kita harus selalu membantu bagi kalian semua yang memiliki bahan pokok atau bahan-bahan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar atau tetangga kalian, maka harus kita bagikan karena mereka juga membutuhkan barang tersebut. Janganlah kalian memborong barang-barang yang ada di supermarket atau di tempat toko-toko lain. Bila kita semakin banyak memborong, ditakutkan mereka yang memang membutuhkan barang tersebut tidak akan kebagian. Oleh karena itu, pesan dari saya ialah kita harus tetap stay at home, work from home, semangat. Bagi kalian yang telah terinfeksi virus corona, kalian harus semangat, kalian harus yakin bahwasanya kalian bisa disembuhkan. Oleh karena itu, kita harus tetap mendukung kebijakan pemerintah karena kebijakan pemerintah telah membuat kita semakin lebih baik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.